Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Selalu sehat, selalu baik ya. Pada video kali ini kita akan kembali belajar materi grammar ya. Tapi kali ini kita akan belajar grammar yang lebih up ya, yang kelasnya, levelnya sedikit lebih tinggi dari level dasar. Kita akan mulai belajar intermediate grammar. Oke, ada apa saja di intermediate grammar ya? Nah, tentu akan ada banyak bab juga ya, yang nanti kita akan pelajari. Nah, apa bab atau pelajaran pertama yang akan kita bahas pada video kali ini? Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, sekarang silakan klik tombol subscribe-nya ya. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update materi bahasa Inggris yang lain yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita langsung go to the first lesson ya. Right. Ini dia lesson yang pertama ya, yaitu informative question. Apa itu informative questions ya? Questions, pertanyaan. Informatif, sesuatu yang bersifat informasi. Oke, apa maksud dari informative questions? Nah, ini dia ya. Jadi kita lihat dulu secara umum bahwa pertanyaan atau kalimat tanya itu ada dua jenis ya, ada dua macam. Yang pertama yaitu yes no questions, yang kedua ada informative questions. Nah, untuk memahami apa sih itu informative questions, nah maka kita perlu membedakan ya antara yes no question dan informative questions. Ada 3 poin ya yang membuat yes no question dan informative question ini berbeda. Nah, apa saja itu? Yang pertama, yes no questions. Nah, ini adalah kalimat tanya yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Yes or no ya. Nah, makanya disebut dengan yes no ya, yes or no question. Karena memang pertanyaan ini ya, jenis pertanyaan ini hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Nah, nanti kita akan lihat pada contohnya ya. Kemudian kalau kita lihat ya, kita bandingkan dengan informative questions. Apa itu informative question? Nah, informative question adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa informasi. Nah, kalau yes no question hanya butuh jawaban ya atau tidak, selesai, sudah cukup jelas. Tapi kalau informative questions nggak bisa dijawab dengan ya atau tidak ya, harus berupa informasi jawabannya. Nah, saya kasih contoh sederhana ya. Misalnya ada pertanyaan, apakah kamu dari Jakarta? Nah, teman-teman kira-kira menjawabnya ya, saya dari Jakarta. Atau kalau enggak ya tinggal oh tidak ya, tidak ya. Jadi ketika ditanya apakah kamu dari Jakarta, cukup dijawab ya atau tidak. Ya, itu sudah cukup ya. Nanti belakangnya dikasih tambahan nggak ada masalah ya. Oh ya, saya dari Jakarta, atau tidak, saya bukan dari Jakarta. Nah, jadi intinya ya atau tidak sudah nyambung, sudah cukup. Nah, tapi ketika teman-teman ditanya misalnya, halo, siapa namamu? Nah, siapa namamu? Cukup nggak dijawab dengan ya atau tidak? Nah, tentu tidak cukup ya. Hey, who are you? Atau what's your name misalnya. What's your name? Yes. Nah, jadi nggak nyambung. Ini sering terjadi ya. Sering terjadi pada teman-teman yang baru belajar bahasa Inggris. Ketika ditanya, karena belum paham ya,
Nah, tapi pengen menjawab, akhirnya jawabnya yes dan no, begitu saja. Mungkin teman-teman punya pengalaman seperti itu ya. Ketika ditanya, where are you from? Dijawab, oh yes yes, atau oh no 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 no. Nah ya, jadi ini tidak nyambung. Ya, itulah perbedaan antara yes no question dengan informative questions ya. Jadi kalau yes no question membutuhkan jawaban yes atau no sudah cukup, tapi kalau informative question tidak bisa dijawab yes dan no ya, yes atau no nggak bisa, harus berupa informasi. Ditanya dari mana asalmu, jawabannya saya berasal dari Jakarta, gitu ya. Oke, nah itu perbedaan yang pertama ya. Kemudian perbedaan yang kedua ini secara struktur dalam bahasa Inggrisnya. Kalau yes no question itu diawali auxiliary verb ya, diawali auxiliary verb. Nah nanti pada kalimat nonverbal, nah itu bisa juga diawali ordinary yang berupa to be ya. Nah jadi teman-teman bisa cek lagi pelajaran atau materi tentang verb itu ya. Nah jadi yes no question ini dia diawali dengan auxiliary verb ya, auxiliary verb. Nah, bisa juga diawali to be ya nanti kalau pada kalimat nonverbal ya. Oke. Nah, sementara informative question tidak diawali dengan to be ataupun auxiliary, tidak, tapi dia diawali dengan apa? Diawali dengan question words. Ya. Nah, diri yang mengawali adalah question word. Nah, question word itu apa saja? Nah, saya kasih bocoran sedikit, misalnya what, kemudian why, itu ya apa, kenapa. Nah itu termasuk question word. Ini yang mengawali informative questions ya. Sementara kalau yes no question biasanya awalannya misalnya do ya, do you study English ya, can you speak English. Nah itu auxiliary verb ya, auxiliary verb. Sementara kalau informative questions what atau why atau where gitu ya. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian yes no question ini biasanya ketika diterjemahkan itu maknanya apakah ya, maknanya apakah. Sementara kalau informative question maknanya bukan apakah, tapi maknanya sesuai dengan question wordnya. Kalau question wordnya itu why ya berarti maknanya kenapa, kalau what ya berarti maknanya apa. Apa dan apakah beda ya. Nah jadi sering kali teman-teman yang baru belajar question word atau belajar bahasa Inggris ya, itu menyamakan apakah dengan apa. Jadi ketika mau mengatakan apakah kamu berasal dari Jakarta, pakainya what begitu, what you come from Jakarta. Nah, contohnya ya. Nah, jadi ini kesalahan umum gitu ya. Nah, makanya di sini ditegaskan bahwa yes no question itu bermakna apakah, sementara informative question maknanya sesuai dengan question wordnya. Nah, sekarang kita lihat contoh realnya ya. Nah, di sini ada contoh. Misalnya ada question ya. Key itu question, A itu answer gitu ya. Ada pertanyaan, do you study? Nah, do you study ini yes no question. Ya, do you study? Nah, makanya kita membuktikan poin-poin yang di atas ya. Do you study? Ini yes no questions ya. Dia diawali dengan do. Nah, do ini salah satu auxiliary ya. Dia auxiliary pada simple present verbal. Do you study? Kemudian kalau diartikan apakah kamu belajar? Nah, jadi artinya apakah ya? Apakah kamu belajar? Kemudian jawabannya yes, I do. Yes, I do atau no, I don't. Nah, jadi dia cukup dijawab dengan yes atau no. Nah, sudah bisa dipahami ya. Nah, jadi yes no questions dia diawali dengan auxiliary, dijawab dengan yes atau no ya, dan bermakna apakah. Itu yes no question. Nah, kita sekarang bandingkan dengan informative question. Ada pertanyaan di sini, where do you study? Where do you study? Nah, yang mengawali apa? Bukan auxiliary ya, bukan do atau to be ya, tapi berawalan dengan where. Where ini salah satu jenis dari question word ya. Nah, where do you study? Di mana? Nah, karena menggunakan where ya artinya sesuai dengan question wordnya where, yaitu di mana. Di mana kamu belajar? Where do you study? Beda ya dengan yang yes no question, apakah kamu belajar begitu?
apakah kamu belajar. Sementara affirmative question di sini artinya di mana kamu belajar. Kemudian jawabannya apa? Jawabannya I study at school. Ya, saya belajar di sekolah. I study at school. Jawabannya berupa informasi, bukan yes atau no saja. Kalau yes dan no ya tidak nyambung ya. Ditanya, where do you study? Yes, I study at school. Lah, nggak nyambung ya. Di mana kamu belajar? Oh iya, saya belajar di sekolah. Kan apa namanya? Walaupun ada kata-kata saya belajar di sekolah, tapi awalannya sudah nggak nyambung ya, karena saya tidak bertanya apakah kamu belajar di sekolah, gitu ya. Kalau pertanyaannya apakah kamu belajar di sekolah, maka jawabannya ya, saya belajar di sekolah, gitu ya. Nah, jadi karena pertanyaannya where menggunakan question word ya, ini informative question, maka jawabannya harus berupa informasi. Oke, nah ini pemahaman tentang informative question ya, agar teman-teman bisa membedakan dengan yes no question. Oke. Nah, sekarang kita lihat anggota dari question words ya. Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah 5W1H ya, ketika belajar jurnalistik misalnya, atau belajar komposisi dalam bahasa Indonesia bahkan, itu dikenal dengan adanya 5W1H. Tapi sebetulnya dalam bahasa Inggris bukan 5W ya, W-nya itu nggak cuma 5, tapi ada 8W1H gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah anggota dari question word. Ada who, whom, whose ya, what, where, when, why, which, dan how. Jadi totalnya ada 9 ya, 8W1H. Terus bagaimana kita memahami masing-masing dari question word ini? Nah, jadi tenang saja, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, nah jadi masing-masing anggota question word ini punya makna yang berbeda dan punya fungsi yang berbeda-beda ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu ada who di sini. Ini bacanya who ya, bukan wo. W di sini tidak dilafalkan. Ya, jadi bacanya who. Who ini punya makna siapa dan digunakan untuk menanyakan subjek person. Maksudnya menanyakan pelaku ya, subjek khusus untuk manusia. Ya, untuk person, untuk manusia. Kalau bukan manusia tidak bisa menggunakan who. Ya, pakainya yang lain nanti ya. Oke, jadi dia bermakna siapa, digunakan untuk menanyakan pelakunya ya, dari kalangan manusia ya. Contoh misalnya, who will meet your father? Ya, who will meet your father? Siapa yang akan bertemu ayahmu? Nah, jadi menanyakan orang yang akan bertemu, yang melakukan pertemuan. Oke, ya. Jadi kembali pada pemahaman subjek ya. Nah, pemahaman subjek ya, teman-teman harus paham apa itu subjek ya. Tapi kan saya yakin teman-teman sudah paham, apalagi kalau sudah menyimak video dari saya yang membahas tentang subjek ya. Oke. Ya, jadi ini contohnya ya. Who will meet your father? Who digunakan untuk menanyakan subjek person, artinya siapa? Siapa yang akan bertemu ayahmu? Kemudian question word yang kedua ada whom. Whom ini artinya siapa juga ya, siapa. Tapi punya fungsi yang berbeda. Dia menanyakan objek. Objek masih dari kalangan person, masih dari kalangan manusia ya. Hanya untuk manusia. Kalau bukan manusia nanti punya question word yang lain. Nah, jadi bedanya who dengan whom, apabila ya artinya sama ya, sama-sama bermakna siapa. Who itu digunakan menanyakan subjek, sementara whom digunakan untuk menanyakan objek. Oke ya, nah itu bedanya. Misalnya, whom will your father meet? Ya, whom will your father meet? Siapa yang akan ayahmu temui? Gitu ya. Nah, siapa yang akan ayahmu temui? Berarti ini pelakunya sudah jelas. Siapa yang menemui? Ayahmu. Nah, berarti kan bukan menanyakan subjek ya, tapi menanyakan yang ditemui oleh ayahmu. Begitu sebagai objek. Ya, misalnya ayahku akan menemui bosnya. Nah, jadi bosnya itu kan objek gitu ya. Nah, makanya ini menggunakan whom. Alright.
Ya, nanti ada trik ya untuk bagi teman-teman yang masih bingung nanti untuk membedakan siapa ini sebagai objek atau sebagai subjek lah, nanti ada triknya. Oke, kemudian ada whose ya, whose siapa juga ini artinya ya. Jadi ketiga-tiganya bermakna siapa. Nah, cuman apa bedanya? Whose ini bermakna siapa untuk menanyakan kepemilikan. Nah, jadi dia lebih spesifik untuk kepemilikan. Nah, yang perlu diketahui jika who dan whom ini ya sama-sama digunakan untuk person, sementara kalau whose ini menanyakan kepemilikan baik untuk person maupun non person. Ya, jadi kepemilikannya untuk manusia maupun bukan. Ya, jadi bersifat umum, bukan hanya untuk manusia. Contoh di sini, whose father will meet your father. Ayah siapa yang akan bertemu ayahmu. Nah, jadi ayah siapa menanyakan kepemilikan ya. Jadi kalau ada kata-kata siapa yang diikuti dengan kata benda, ayah siapa, rumah siapa, kucing siapa, nah itu berarti menanyakan kepemilikan. Gitu ya, menanyakan kepemilikan. Oke, jadi nggak hanya untuk manusia ya. Seperti kalau kita mau bilang kucing siapa, nah berarti kan kucing. Ya, berarti kan kucing gitu ya. Yang jadi inti dari yang kita yang kita maksud baik nanti sebagai subjek ataupun sebagai objek ini kucing, bukan manusia. Oke ya. Nah, jadi sekali lagi biar teman-teman tidak salah paham, whose itu menanyakan kepemilikan baik untuk manusia maupun bukan manusia. Oke, selanjutnya ada what. Ya, ada what. What ini bermakna apa? Ya, digunakan untuk menanyakan subjek ataupun objek khusus untuk yang non-person. Nah, ini dia lawan dari who dan whom ya. Kalau who untuk subjek saja yang person, whom untuk objek saja yang person, sementara kalau what ini bisa untuk menanyakan subjek maupun objek khusus yang non-person. Kalau person nggak boleh pakai what begitu ya. Yang disebut dengan non-person itu bisa benda mati ataupun benda-benda hidup yang lain selain manusia ya. Secara aturan bakunya seperti itu. Contohnya, jadi selain subjek dan objek non-person bisa juga untuk menanyakan aktivitas ini ya. Menanyakan aktivitas juga menggunakan what. Oke, kita lihat contohnya. What will make the condition better? Ya, apa yang akan membuat kondisi lebih baik ya. Nah, apa di sini menanyakan subjek ya, apa yang akan membuat ya. Cuman di situ yang dimaksud adalah non person. Kalau kita menggunakan who will make the condition better berarti yang dimaksud adalah manusia, orang ya. Siapa yang akan membuat kondisinya better, lebih baik, misalnya si Udin, si Wati misalnya. Nah, tapi kalau pakai what berarti kita tidak menanyakan manusia ya, tapi hal yang lain, entah itu yang konkret ataupun yang abstrak gitu ya. Nah, kembali pada materi, noun atau kata benda ada konkret, ada abstrak, right ya. Jadi what ini yang pertama digunakan menanyakan subjek ataupun objek non person ya. Oke. Nah, ini contoh untuk menanyakan subjek ya, menanyakan subjek. Kemudian ada contoh lagi, what will you make? Apa yang akan kamu bikin? Apa yang akan kamu buat? Begitu ya. Kalau yang pertama tadi, apa yang akan membuat? Ya, apa yang akan membuat? Menanyakan pelakunya, subjek yang membuat. Tapi yang contoh yang kedua, apa yang akan kamu buat? Pelakunya siapa? Kamu ya, kamu yang membuat apa lah, ini yang ditanyakan. Apa yang akan kamu buat? Nah, what di sini dia sebagai objek ya, menanyakan objeknya. Kemudian contoh yang ketiga, what will you do? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini untuk contoh untuk menanyakan aktivitas ya. What will you do? Apa yang akan kamu lakukan? Contoh lain misalnya yang sering kita dengar, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Nah, menggunakan what juga ya untuk menanyakan aktivitas. Alright.
Kemudian question word berikutnya yaitu where. Where bisa bermakna di mana, bisa juga bermakna kemana, ya. Dalam bahasa Inggris satu saja where. Dalam bahasa Indonesia bisa di mana, bisa juga kemana. Artinya apa? Dia digunakan untuk menanyakan tempat, ya, menanyakan tempat. Contoh, where is your sister? Di mana saudara perempuanmu? Ya, where is your sister? Nah, menanyakan tempat, di mana saudara perempuanmu. Jawabannya misalnya, saudara perempuan saya di Surabaya. My sister is in Surabaya. Oke, nah, menanyakan tempat, ya. Contoh yang kedua, where will you go? Kemana kamu akan pergi? Where will you go? Ya, menanyakan tujuan tempat. Oke, nah ini where. Kemudian berikutnya ada when, artinya kapan. When digunakan untuk menanyakan waktu, ya. Contoh, when will you. Ini ada kesalahan tulisan, ya, mohon maaf. Jadi tidak menggunakan, ini nggak perlu ya willnya, ya. Jadi cukup when will you meet your father. Oke, ya. Jadi sekali lagi will yang kedua ini tidak perlu. Kalimatnya bunyinya cukup when will you meet your father. Kapan kamu akan bertemu dengan ayahmu, gitu ya. Kapan kamu akan bertemu ayahmu, menanyakan waktu. Oke, nah sekarang question word berikutnya ada why. Nah, why bermakna kenapa, menanyakan alasan, ya. Kalau ada pertanyaan kenapa berarti itu menanyakan alasan. Contoh misalnya, why do you learn English? Kenapa kamu belajar bahasa Inggris? Ya, why do you learn English? Kemudian ada which. Which ini bermakna yang mana. Yang mana. Biasanya digunakan untuk menanyakan spesifikasi, ya. Maksudnya misalnya ada kucing yang mana, gitu ya. Buku yang mana. Nah, jadi spesifikasi dari kata dari bendanya, ya. Itu which diartikan yang mana. Contohnya, which girl will you meet? Gadis yang mana, begitu ya. Gadis yang mana? Ada banyak gadis, kemudian kita ditanya misalnya, gadis yang mana yang akan kamu temui? Nah, which girl will you meet? Alright, kemudian yang terakhir ada how. How ini punya dua makna, ya, punya dua makna. Yang pertama bermakna bagaimana. Bagaimana untuk menanyakan kondisi atau keadaan. Yang kedua bermakna seberapa, biasanya untuk menanyakan kata sifat, ya, adjektif atau adverb, kata keterangannya, ya. Contoh misalnya, how is your father? Nah, ini contoh untuk menanyakan kondisi, ya. How is your father? Bagaimana ayahmu? Maksudnya bagaimana keadaannya, gitu ya. Bagaimana kondisinya? How is your father? Makanya ketika kita tanya kabar, kita bilangnya how are you? How are you? Bagaimana kabarmu? Kalau diartikan perkata, ya, cuman diartikan secara komunikatif kan cuman apa kabar, gitu saja, ya. Alright. Nah, jadi how is your father? Ini contoh menanyakan kondisi atau keadaan. Bagaimana ayahmu atau bagaimana kabar ayahmu. Kemudian contoh yang kedua, how big is your brother now? How big. Nah, ini contoh how yang bermakna seberapa, ya, seberapa. Menanyakan adjektif, how big, seberapa besar. How big is your brother now? Seberapa besar saudara laki-lakimu sekarang, gitu, ya. Menanyakan adjektif. Kemudian contoh yang ketiga, how quickly can you run? Seberapa cepat kamu bisa berlari, ya. How quickly can you run? Nah, quickly ini adalah adverb, ya. Pada contoh sebelumnya, big ini adalah adjektif, ya. Kemudian quickly ini adalah adverb. Oke, ya. Nah, jadi itu macam-macam anggota question word beserta makna dan juga contohnya. Nah, sekarang aturan dalam informative question. Aturannya tidak banyak, jadi insya Allah tidak mudah untuk
bingung ya, tidak mudah untuk lupa karena aturannya nggak banyak. Nah, yang pertama, question word ini tidak boleh diikuti subjek. Oke, melainkan diikuti dengan auxiliary atau to be ya. Alright, nah jadi kalimat yang pertama ini teman-teman perlu ingat ya, perlu garis bawahi, perlu di highlight ya, perlu diingat-ingat bahwa question word tidak boleh diikuti subjek. Karena pada prakteknya ya, pada kenyataannya kesalahan umum pada penggunaan question word baik dalam speaking maupun writing adalah question word diikuti subjek. Terpengaruh dari versi bahasa Indonesia kita. Contoh misalnya, when you will go ini. Nah, ini kalimat yang salah ya. When you will go. Kenapa? Karena ada question word when diikuti dengan subjek you. Nah, ini sudah jelas salah. Jadi pokoknya kalau teman-teman mendengar ada orang bilang why you misalnya ya, where we setelah question word langsung subjeknya, itu secara gramatikal salah. Ya, untuk membuat pertanyaan dengan cara seperti itu tidak lazim ya, baik dalam writing maupun dalam speaking. Ya, sehingga teman-teman tidak selalu beralasan kalau grammarnya ngawur itu gara-gara speaking gitu ya. Kadang kan ada orang yang bilang, oh itu kan grammar, speaking beda, speaking itu bebas. Nah, tidak juga ya, tidak juga, karena budaya bahasa Inggris itu dalam speaking itu sangat gramatikal ya. Memang ada beberapa sedikit poin ya, tidak banyak yang tidak sesuai dengan grammar dalam speaking itu, tapi lebih baik yang lebih banyak yang memang sesuai grammar, terutama dari sisi struktur ya. Nah, jadi ini contoh kesalahan umum karena bahasa Indonesianya kita mengatakan kapan kamu akan pergi, sehingga diterjemahkan satu persatu. Kapan itu when, kamu itu you, akan itu will, dan pergi itu go, sehingga berbunyi when you will go. Nah, ada yang biasanya seperti itu ketika membuat pertanyaan. Ya, sekarang sudah tahu ya bahwa yang seperti itu salah secara gramatikal, bahkan secara budaya dalam bahasa Inggris ya. Oke, when you will go salah. Kenapa salah? Karena ada question word ketemu dengan subject. Contoh lain, wear my shoes. Nah, ini juga begitu. Kemungkinan memang terpengaruh dari bahasa Indonesianya, karena dalam bahasa Indonesia kita cukup mengatakan, hey, di mana sepatuku? Sehingga diterjemahkan dalam bahasa Inggris, di mana itu wear sepatuku, my shoes, akhirnya wear my shoes. Salah, ya. Oke, nah terus contoh yang benar seperti apa? Seperti yang di bawahnya ini ya. When will you go? Nah, when will you go? Kalau diartikan mungkin agak aneh, justru merasa seperti terbalik ya. When, kapan, will, akan, you, kamu, go, pergi. Kamu, kapan akan kamu pergi? Nah, tidak lazim dalam bahasa kita. Tapi memang menerjemahkan itu tidak selalu seperti itu. Per kata sesuai urutannya juga tidak ya. Oke, nah jadi aturan bahasa Inggrisnya seperti itu. Kalau kita menggunakan question word seperti pada kata when, tidak boleh langsung diikuti subjek. Ya, tapi ikuti dulu dengan auxiliary-nya. When will ya. Itu karena simple future. Kalau present continuous misalnya ya when are, kalau subjeknya you begitu ya. What are you eating? Apa yang sedang kamu makan? Ya, gitu ya. What are you eating? Contoh lagi misalnya where have you been? Nah, ada ujaran seperti itu ya. Intinya tidak ada question word langsung ketemu dengan subjek dalam kalimatannya ya. Oke. Nah, contoh lain yang betul yaitu where are my shoes? Ya, where are my shoes? Di mana sepatu-sepatuku ya. Nah, where are my shoes? Kita question word to be dulu. Ya, to be dulu, baru kemudian subjeknya my shoes. Gitu ya. Right. Nah, jadi diingat-ingat lagi bahwa question word tidak boleh diikuti subjek, melainkan diikuti dengan auxiliary atau be. Oke. Nah, khusus untuk menanyakan subjek pada simple present dan simple past verbal positif, question word tidak perlu diikuti auxiliary
do, does, ataupun did. Ya, typo lagi, kurang D-nya itu ya. Do, does, ataupun did. Gitu ya. Nah, seperti apa maksudnya? Oke, nah kita ulang lagi di halaman selanjutnya ini ya. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa setelah question word itu auxiliary dulu atau to be dulu ya, sesuai tensesnya ya. Sesuai tensesnya, sesuai subjeknya. Nah, baru kemudian subjek. Tidak boleh question word langsung subjek. Nggak boleh. Harus auxiliary dulu atau to be. Nah, kecuali, ada pengecualian ya. Kecuali pada kasus ya, jika pertanyaan itu menanyakan subjek. Menanyakan subjek ya, hanya subjek, bukan yang lain-lain. Khusus untuk menanyakan subjek pada simple present dan simple past. Oke, dan hanya untuk tenses simple present dan simple past yang verbal dan positif ya. Nah, jadi khusus. Jadi ini khusus untuk menanyakan subjek, khusus untuk simple present dan simple past, dan khusus untuk kalimat verbal yang positif begitu ya. Right. Nah, semoga tidak bikin bingung ya penjelasannya. Nah, jadi intinya kalau teman-teman mau membuat pertanyaan ya, menanyakan subjek pada simple past ya, verbal, simple past dan simple present, tidak perlu ada auxiliary do, does, did. Gitu ya. Karena tadi kan dijelaskan setelah question word itu auxiliary. Tapi untuk simple past dan simple present, jika menanyakan subjek, tidak perlu diberi do, does ataupun did. Gitu ya. Pada simple present, setelah question word itu langsung verb yang diberi s. Contoh misalnya, who goes to school every day? Ya, who goes to school every day? Siapa yang pergi ke sekolah setiap hari? Nah, jadi langsung question word ketemu dengan go. Ya, ketemu dengan go. Nah, dan untuk menanyakan subjek pada simple present ini, kata kerjanya seperti yang ditulis di sini ya, harus kata kerja dengan imbuhan s. Sebagaimana karakter dari simple present untuk subjek she, he, it itu ya. Nah, jadi jika menanyakan subjek pada simple present, question word-nya langsung diikuti dengan verb yang ditambahkan s. Who goes? Who goes to school every day? Siapa yang pergi ke sekolah setiap hari? Contoh yang kedua, whose father always works in Tokyo. Nah, ini juga simple present ya, work-nya diberi s. Tidak perlu ada do, ada atau does. Ya, jadi jangan sampai teman-teman mengucapkan atau menulis who does go. Nah, who does go tidak lazim ya. Gak usah pakai does. Jadi langsung kata kerjanya diberi s. Who goes. Whose father always works. Bukan whose father does always work. Enggak ya. Tapi langsung saja question word whose father always adverb. Ini adverb. Adverb itu bisa menyela ya, bisa menyela. Oke, jadi setelah question word dia diikuti dengan kata kerjanya. Karena simple present maka kata kerjanya diberi s. Nah, contoh pada simple past sekarang ya. Jadi aturan pada simple past setelah question word itu langsung diikuti dengan verb dua. Ya, tidak perlu pakai did. Ya, tapi dia diikuti dengan verb dua saja, nggak perlu pakai did. Contoh, who went to school yesterday? Siapa yang pergi ke sekolah kemarin? Nah, who went, bukan who did went. Tidak perlu pakai did ya. Nah, langsung verb duanya. Who went to school yesterday? Whose father worked in Tokyo last year? Ya, saya kalau memberikan penjelasan kata kerja ed itu saya bunyikan ed gitu ya, untuk menegaskan itu ada ed-nya. Nanti dalam speaking nanti tidak perlu ada ed gitu ya, ada cara baca sendiri nanti. Nah, worked itu nanti bacanya worked begitu ya, worked itu ada pada materi pronunciation. Oke ya, nah jadi biar jelas makanya saya ucapkan at worked gitu ya. Whose father worked in Tokyo last year? Ayah siapa yang bekerja di Tokyo tahun lalu? Tidak perlu pakai did, bukan whose father did work. Enggak ya, karena ini menanyakan subjek dan tensesnya tenses simple past itu ya. Oke.
Kemudian, nah, aturan yang kedua ini terjadi pada beberapa question word saja ya. Jadi beberapa question words tidak bisa berdiri sendiri. Yaitu apa? Ada which, whose, dan how. Oke, nanti seperti apa penjelasannya ya. Nah, jadi which ini dia harus nempel dengan kata benda ya, nggak bisa berdiri sendiri. Harus ditempeli ya, harus ditempeli dalam kalimat tanya ya. Bukan dalam bahasa pragmatis ya. Dalam bahasa pragmatis kan, dalam bahasa percakapan yang singkat-singkat gitu, kadang kita mengatakan which one gitu saja ya. Nah, itu kan bukan kalimat yang lengkap ya. Alright. Nah, jadi which ini harus diikuti dengan kata benda. Contohnya, which house will you buy? Rumah yang mana? Ya, rumah yang mana? Which house will you buy? Rumah yang mana yang akan kamu beli? Bukan which will you buy begitu saja ya. Nah, maka which-nya itu menjadi tidak sempurna. Oke. Which food did you eat? Ya, which food did you eat? Makanan yang mana yang kamu makan? Pakai did ini menunjukkan lampau ya. Makanan yang mana yang kamu makan? Which food did you eat? Oke, kemudian yang kedua yaitu whose. Nah, whose tadi ya masih ingat artinya whose dan fungsinya untuk menanyakan kepemilikan. Bermana siapa, khusus untuk kepemilikan. Dia juga harus ditempeli dengan kata benda atau noun-nya ya. Misalnya, whose car have you washed? Mobil siapa yang sudah kamu cuci? Nah, whose car. Contoh lain, whose students is the best? Siswa siapa yang terbaik ya? Whose student? Siswa siapa? Gitu ya. Nah, jadi whose ini harus ditempel dengan bendanya. Yang ketiga ada how. Nah, ini how khusus untuk yang bermakna seberapa ya, karena how itu kan ada dua tadi ya. Ada yang bermakna bagaimana untuk menanyakan keadaan atau kondisi, ada yang bermakna seberapa. Nah, seberapa untuk menanyakan adjektif atau adverbnya ya. Contoh, how fat. Nah, seberapa gemuk begitu. Ya, dia nempel how fat. Tidak bisa how begitu saja. Kalau how saja tanpa ada adjektif atau adverb nanti dikiranya bermakna bagaimana, seperti fungsi atau makna how yang pertama yaitu bagaimana ya. Nah, jadi kalau memang teman-teman menanyakan kata sifatnya atau kata keterangannya, adverb itu ya, maka setelah how harus diikuti dengan adjektif atau adverb tersebut. How fat is your son? Ya, how diikuti dengan adjektif, artinya seberapa gemuk. Contoh yang kedua, how slowly do you run? Seberapa lamban kamu berlari? How slowly do you run? Seberapa lamban kamu berlari? Oke, nah jadi ini 3 macam question word yang dia tidak bisa berdiri sendiri, harus ditempeli dengan kata yang lain. Oke, nah kemudian ada satu question word itu yang agak fleksibel ya, dia bisa berdiri sendiri, bisa juga diikuti dengan kata yang lain, kata benda ya. Contoh ya, question wordnya yaitu what ini ya, what. Oke. Nah, contohnya misalnya what book will you buy? Nah, what book. Nah, ini untuk menanyakan pendetailan ya, bisa juga spesifikasian ya. Nah, cuman beda dengan which kan bermakna yang mana gitu ya. Nah, what book ini artinya buku apa. What book will you buy? Buku apa yang akan kamu beli? Ya, what book. Buku itu kan ada banyak ya. Buku masak, buku tanaman, misalnya buku bahasa Inggris. Nah, makanya kita bisa menggunakan what untuk mendetailkan atau membuat kata benda tersebut lebih spesifik ya. Contoh yang lain, what food can you cook? Oke, mohon maaf ya, ini ada typo lagi ya, satu kata lagi do, ini nggak perlu do ya, ini nggak perlu do. Ya, what food can you cook? Makanan apa yang bisa kamu masak? Ya, makanan apa yang bisa kamu masak? What food can you cook? Ya, sekali lagi ini tidak perlu pakai do, dicoret ya do-nya ya. What food can you cook? Makan apa? Ya, untuk menunjukkan
Makan itu ada banyak, nah makan apa? Gitu ya, biar lebih spesifik. What car do you like? Mobil apa yang kamu suka? What car do you like? Mobil apa yang kamu suka? Ya, ada mobil misalnya mobil sport itu ya, mobil MPV ya, mobil SUV, atau mungkin juga mereknya. Ada Pajero, ada Fortuner begitu, dan kita tanya mobil apa? Nah, what car? Nah, what car agak lebih spesifik gitu ya. Nah, itu fungsi dari what ya, fungsi yang lain dari what. Oke, kemudian catatan terakhir. Nah, sekali lagi karena ini kesalahan umum bahwa question words tidak boleh diikuti subjek ya. Nah, jadi ingat itu baik-baik. Question word tidak boleh diikuti subjek karena ini kesalahan yang paling sering terjadi ketika teman-teman menggunakan question word dalam informative question. Alright. Ya, sekian materi untuk informative question. Jika teman-teman ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi pada video berikutnya.